warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat pagi Ibu yang terhormat Ibu Purwati selaku dosen pengampu di mata kuliah akuntansi keuangan 2. Perkenalkan, nama saya Nurul Hadiati sebagai moderator. Di sini saya akan memimpin presentasi dari kelompok 6 mengenai PSAK 16 aset tetap. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu untuk presentatornya. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Jessica Lisatimamudo. Saya Karina Dwi Rahayu. Baik, mungkin langsung saja kepada materi yang akan dibahas. Kepada presentator pertama dipersilakan. Metode apresial adalah aset tetap suatu metode yang digunakan oleh seseorang atau badan untuk menilai aset dan memberi opini atas nilai objek tertentu berdasarkan data atau fakta objektif yang relevan. Nah, di sini ada PSAK 16. PSAK 16 diartikan sebagai proses penilaian seseorang appraiser untuk memberikan suatu opini nilai suatu harga baik berwujud, tidak berwujud, surat berharga, dan nilai-nilai dengan bukti yang nyata. Cakupan objek aset tetap metode apresial adalah yang pertama ada aset pemerintah, yang kedua ada jaminan kredit bank, yang ketiga ada aset perusahaan. Di sini kapan aset tetap metode apresial ini digunakan? Metode ini dapat digunakan kapan saja ketika dibutuhkan oleh seorang atau badan yang membutuhkan appraiser untuk mengapresial objek apresial. Contoh aset tetap metode apresial yaitu PT Adres meminjam dana di bank untuk kegiatan operasi perusahaannya sebesar 600 juta. Di bank akan memberikan pinjaman apabila perusahaan memberikan sebuah jaminan kepada bank untuk menghindari terjadinya fraud di antara kedua belah pihak. Lalu perusahaan memberikan jaminan berupa tanah seluas 10 hektar dan 3 unit mobil untuk membuktikan apakah benar fisik dari barang jaminan tersebut ada. Bank tidak semata-mata percaya terhadap perusahaan sehingga bank memerlukan bantuan seorang appraiser untuk menilai apakah aset atau properti yang dijaminkan memang benar ada atau hanya manis bubur saja. Selanjutnya apresial terhadap penyusutan. Sini ada metode ini merupakan proses pengalokasian biaya perolehan aset tetap menjadi beban selama masa manfaatnya dengan cara rasional dan sistematis yang terdiri dari faktor-faktor dalam depresiasi aset tetap adalah biaya perolehan, masa manfaat, dan nilai residu atau nilai sisa. Baik, selanjutnya ke presentator kedua. Dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh metode apresial terhadap pencatatan. Pengaruh metode apresial terhadap pencatatan merupakan proses pencatatan aset tetap baik dari proses transaksi awal seperti pembelian aset atau pembuatan aset, depresiasi atau penyusutan, revaluasi aset, pelepasan, penghentian, penjualan, dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan aset tetap. Pengaruh metode apresial terhadap pencatatan itu
tidak akurat. Maka nilai aset tetap dapat tidak mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Kemudian pengaruh pada biaya depresiasi. Metode apresial juga dapat mempengaruhi biaya depresiasi aset tetap. Jika nilai aset tetap yang dicatat tidak akurat, maka biaya depresiasi juga tidak akan akurat. Selanjutnya, pengaruh pada laporan keuangan. Metode apresial dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, terutama dalam hal nilai aset tetap dan biaya depresiasi. Jika metode apresial yang digunakan tidak akurat, maka laporan keuangan dapat tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Keempat, pengaruh pada pengambilan keputusan. Metode apresial juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam perusahaan. Jika nilai aset yang dicatat tidak akurat, maka keputusan yang diambil dapat tidak akurat pula. Kemudian pengaruh pada kepatuhan terhadap standar akuntansi. Metode apresial juga dapat mempengaruhi kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi jika metode apresial yang digunakan tidak sesuai dengan standar akuntansi. Jadi, metode apresial sangat berpengaruh terhadap pencatatan jika pencatatan tersebut itu tidak akurat. Maka semua laporan yang dicatat semuanya tidak akan akurat juga dan tidak mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Selanjutnya, kesimpulan. Aset tetap metode apresial tidak ada hubungannya dengan keputusan ataupun pencatatan karena metode ini hanya menghasilkan sebuah kesimpulan berupa opini bisa atau tidak, layak atau tidak, dan mampu atau tidak, kemampuan seseorang atau badan dalam pembayaran hutang kepada kreditur. Jadi itu kayak kesimpulannya, metode apresial ini menunjukkan sebuah perusahaan atau badan lancar atau tidak dalam membayar hutang kepada kreditur. Gitu. Sekian dari saya kembalikan kepada Saudara. Baik, terima kasih kepada kedua presentator kita pada siang hari ini. Sesi selanjutnya saya membuka sesi untuk sesi tanya jawab. Kepada kelompok 10, saya persilahkan untuk membahas atas materi tersebut. Izin bertanya untuk kelompok 6. Saya dari kelompok 10 ingin bertanya mengenai bagaimana apresial dilakukan untuk aset tidak berhenti. Atau ditampung terlebih dahulu? Ditampung. Apakah ada yang presentator kita dipersilakan? Ya, bagaimana apresial dilakukan untuk aset tidak berwujud? Penilaian aset tidak berwujud seperti hak paten, merek dagang, atau perangkat lunak melibatkan proses yang lebih kompleks dibandingkan penilaian aset berwujud. Berikut adalah beberapa metode umum yang digunakan. Yang pertama itu ada metode pendapatan, yang kedua itu ada metode pasar, yang ketiga ada metode biaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian aset tidak berwujud itu, yang pertama ada masa manfaat, yang kedua ada tingkat keusahan, yang ketiga ada tingkat risiko, yang keempat ada kekuatan hukum. Penilaian aset tetap tidak berwujud memerlukan keahlian khusus dan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik aset tersebut. Pemilihan metode penilaian yang tepat tergantung pada jenis asetnya, ketersediaan data, dan tujuan penilaian. Bagaimana? Apakah sudah terjawab? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Linda Syafutri. Informasi apa saja yang dibutuhkan dalam metode apresial? Informasi yang dibutuhkan itu ada jenis aset, lokasi aset, ukuran aset, kondisi aset. Jenis aset itu contohnya tanah, bangunan, mesin, atau aset tidak berwujud. Kemudian lokasi aset seperti alamat di mana aset itu berada. Kemudian ukuran aset. Ukuran aset ini seperti kalau tanah luasnya berapa, bangunan luasnya berapa, mesin itu beratnya berapa. Kemudian kondisi aset. Kondisi aset ini seperti aset ini baru atau sudah
Bagaimana proses penyusutan aset tetap yang diatur dalam PSAK 16? 1. Pengakuan aset tetap. Aset tetap diakui sebagai aset jika memenuhi kriteria berikut. 1. Memiliki nilai ekonomis di masa depan. 2. Dapat digunakan dalam operasional perusahaan. 3. Memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, penentuan nilai aset tetap. Nilai aset tetap ditentukan berdasarkan biaya perolehan, seperti harga beli, biaya pengiriman, biaya pemasangan, biaya lain-lain yang terkait dalam perolehan aset tetap. Selanjutnya, penentuan umur ekonomis aset tetap. Umur ekonomis dapat berupa waktu atau tahun, jumlah unit produksi, maupun jumlah jam operasional. Selanjutnya, penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode penyusutan yang sesuai seperti metode garis lurus, metode saldo menurun, maupun metode jumlah angka tahunan. Selanjutnya, pengakuan biaya penyusutan. Biaya penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sedangkan nilai aset tetap yang disusutkan diakui sebagai pengurangan nilai aset terhadap neraca. Selanjutnya, penghentian penyusutan. Penyusutan aset tetap dihentikan jika 1. Aset tetap telah mencapai umur ekonomisnya. 2. Aset tetap telah dijual atau dilepas. 3. Aset tetap telah rusak atau tidak dapat digunakan lagi. Mungkin segitu aja jawaban dari kami kembalikan. Baik, bagaimana kepada saudara Nisa? Sudah terjawab? Baik, terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh presentator kita pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Nurul Hardianti sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.